Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Doa saya kiranya berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita orang yang percaya. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul ucapan syukur mengubahkan nasib. Kita baca Kejadian 29 ayat 32 sampai 35. Demikian bunyinya. Kejadian 29 ayat 32 sampai 35. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandunglah pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka dinamainya anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Sebagai orang-orang Kristen kita tahu bahwa ada satu ayat firman yang mendorong kita mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. In everything give thanks. Nah, tentu kita sadar bahwa mudah untuk kita mengucap syukur ketika kita diberkati, pada waktu kita senang, pada waktu kita mengalami kebahagiaan. Tapi bagaimana seandainya kesulitan, masalah datang dalam hidup kita? Biasanya kita bersungut-sungut, mengomel, dan bukan mengucap syukur. Tahukah saudara bahwa kata syukur pertama kali muncul di dalam Alkitab bukan dalam konteks orang mengalami sukacita. Kata syukur muncul dalam Alkitab pertama-tama dalam Kejadian 29 ayat 35, di mana hal ini muncul dari mulut Lea yang tidak dicintai oleh suaminya. Dikatakan mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kata bersyukur pertama kali muncul dalam Alkitab ketika Lea tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Saudara, kita tahu kisahnya. Yakub bekerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel yang menurut Alkitab lebih cantik daripada kakaknya Lea. Dikatakan Kejadian 29 ayat 16 dan 17. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ada yang bilang bahwa mata Lea itu tidak berseri, seperti orang sedih, seperti orang nangis. Ada yang bilang matanya agak juling, sedangkan adiknya itu lebih cantik parasnya. Karena itu Yakub bekerja untuk mendapatkan Rahel. Tapi pada hari pernikahan yang diberikan oleh Laban adalah Lea. Dan mertuanya berdalih karena kebiasaan di tempat ini harus kakak yang perempuan dulu menikah, baru kemudian adiknya. Jadi deal begini saja, bagaimana? Kalau kamu kunikahkan setelah 7 hari pernikahanmu dengan Lea, jadi kamu juga akan dapat Rahel, dan kamu harus kerja 7 tahun lagi sebagai tambahannya. Mau tidak mau Yakub menerima tawaran itu. Dan akhirnya 7 hari kemudian Lea dimadu dan Yakub ternyata lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Kalau saudara berada dalam posisi Lea, tentu kita akan mengalami duka cita bahkan kepahitan hati. Bayangkan suami baru nikah dengan dia 7 hari, kemudian dia sudah dimadu.
dan madunya adalah adiknya sendiri. Saudara, dia bisa mengalami kepahitan berkelanjutan karena ternyata suaminya lebih cinta kepada adiknya daripada kepada dia. Kepahitan adalah hal yang wajar dalam situasi semacam ini. Dan sebetulnya kepahitan itu bisa melahirkan hal-hal buruk dalam kehidupan. Saya teringat Adolf Hitler ketika masih kecil seringkali menyaksikan ayahnya memukuli ibunya, memaki-maki dia juga. Satu kali Adolf Hitler kecil belanja di warung yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dan ternyata uangnya kurang, lalu pemilik toko atau warung itu bilang, anak miskin, kalau kamu gak punya duit jangan belanja di sini. Dan itu membuat dia marah, apalagi orang itu adalah orang Yahudi. Pada waktu dia menjadi pemuda, menurut ceritanya dia pernah pergi ke wanita tunasusila dan kemudian melakukan hubungan seksual. Dan Adolf Hitler tertular penyakit menular dari wanita ini yang katanya ada darah Yahudi. Itu sebabnya kemarahan, kepahitan muncul dalam hidupnya. Dan pada waktu dia punya kesempatan, dia membantai 6 juta orang Yahudi pada Perang Dunia Kedua. Saya pernah pergi ke Auschwitz di Polandia, tempat di mana sekitar 1 juta orang lebih dibantai di dalam kamar-kamar gas. Kita masih bisa melihat foto-foto orang Yahudi yang rambutnya dipotong pendek atau digunduli dan bekas rambutnya itu masih ada disimpan di dalam ruangan. Kita masih bisa melihat koper-koper mereka, isi-isi barang mereka. Karena mereka dibawa dari berbagai negara di Eropa, dikumpulkan di Auschwitz hanya untuk dibantai atas perintah Hitler melalui tentara Nazi. Kepahitan itu sangat berbahaya, saudara. Tapi herannya Lea ini menjadi orang yang tidak hidup dalam kepahitan hati. Walaupun itu harus dia lawan dengan pergumulan yang cukup panjang. Karena akhirnya Lea belajar menjaga hati dan bersyukur kepada Allah. Makanya kata syukur pertama kali muncul ketika Lea merasa tidak dikasih oleh Yakub. Ada seorang rabi Yahudi bernama Zokanan yang pernah berkata, sejak dunia ini diciptakan oleh Allah, tidak ada orang yang berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, hingga Lea adalah orang pertama yang mengungkapkan rasa syukur itu kepada Allah. Nah, saudara saya percaya bahwa ucapan syukur itu bisa mengubahkan nasib, karena ternyata Lea menghasilkan buah kehidupan yang baik dalam dirinya. Bukan bitter tapi better. Dan kuncinya adalah pengucapan syukur. Saya percaya begini, bukan karena keluarga kita sudah harmonis maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, keluarga kita akan lebih harmonis. Bukan karena kita nggak punya masalah maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena pengucapan syukur mengubah kehidupan. Saya ingin tunjukkan ada 4 peristiwa yang dialami oleh Lea yang tidak dicintai itu. Ketika dia punya sikap hati yang baik, ketika dia belajar mengucap syukur, ada 4 buah kehidupan manis yang dicatat di dalam firman Tuhan. Yang pertama, dari garis keturunan Lea bersama dengan budaknya Zilfa, muncul 8 suku Israel. Sedangkan dari Rahel ditambah budaknya Bilha, hanya ada 4 suku saja. Artinya dari 12 suku Israel bangsa pilihan Allah, 4 dari Rahel, 8 dari Lea. Berarti Lea mendapatkan berkat double porsi karena pengucapan syukur yang dia panjatkan kepada Tuhan. Lea punya 4 anak, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Lalu kemudian Silva punya anak Isakar, Zebulon. Rahel melahirkan Lea melahirkan 6 anak, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Silva melahirkan 2 anak, Gad dan Asher. Rahel melahirkan 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Sedangkan Bilha melahirkan 2 anak pula, Dan dan Naftali. Walaupun dia tidak dicintai,
tersisih, terpinggirkan, bukan orang nomor satu, tidak pernah dianggap lebih cantik. Tetapi ketika sikap hatinya benar, dia mendapatkan berkat double porsi. Saya percaya prinsip ini masih berlaku. Mungkin engkau orang yang tidak dianggap dalam keluarga, engkau terpinggirkan, engkau tidak pernah juara satu di kelas, reputasi saudara biasa-biasa saja, nggak pernah jadi orang yang sukses banget, dan orang kadang memandang saudara sebelah mata. Tetapi ketika engkau punya sikap hati yang benar, tetap mengasihi Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, ada berkat double porsi yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Berkat bukan hanya dinilai dengan materi, tapi kebahagiaan dalam keluarga, sukacita, terutama keselamatan dalam Kristus, buah-buah roh yang mengalir, itu harus dipandang sebagai berkat secara paripurna. Dan saya yakin orang yang menjaga hati dan belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan, maka berkat double porsi, berkat 2 kali lipat ganda akan dilimpahkan kepada kita. Siapa yang rindu diberkati Tuhan dengan berkat double porsi? Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati saudara. Yang kedua, saya melihat dari Lea yang tidak dicintai oleh suaminya, tapi karena dia menjaga sikap hati yang benar, maka muncul generasi imam, Harun dan anak-anaknya. Karena apa? Harun ini berasal dari suku Lewi. Dan Lewi itu anak siapa? Anak Lea, bukan anak Rahel. Saudara-saudara, dan kita melihat bahwa Musa, pemimpin besar orang Israel itu juga berasal dari suku Lewi. Kenapa Musa suku Lewi? Karena Harun itu kakaknya suku Lewi, adiknya pasti suku Lewi juga dong, nggak mungkin suku lain, saudara. Dan bukan hanya itu, dari garis keturunan Lea lahir generasi raja. Daud itu berasal dari suku Yehuda, dan Yehuda adalah anak Lea dan bukan anak Rahel. Saya mau katakan, kalau orang masa hidupnya susah, penuh tantangan, pergumulan, tapi dia berseru kepada Allah, generasi berikutnya, anak cucunya, cicitnya, yang kemudian muncul jadi generasi imam, jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, membaptis ribuan orang, memenangkan begitu banyak orang bagi Kristus. Bukankah itu satu sukacita yang luar biasa? Kalau generasi di bawah kita, mungkin saudara nggak terlalu kaya, nggak terlalu sukses, tapi ketika engkau hidup benar, generasi di bawahmu menjadi orang-orang yang berkuasa, menjadi raja seperti Daud. Mungkin pada masa kini ada orang-orang yang punya jabatan, keturunanmu menjadi orang-orang yang berkualitas. Mungkin kalau menjadi pengusaha-pengusaha besar, pengusaha sukses. Bukan saudara, tapi generasi-generasi berikutnya. Karena apa yang kau tabur dalam kebenaran, engkau akan tuai di dalam kebenaran. Lea tidak dicintai oleh suaminya, tapi karena dia tidak memilih bitterness, maka hidup yang lebih better dia dapatkan. Keturunannya menjadi generasi imam dan generasi raja. Yang ketiga ini luar biasa. Dari garis keturunan Lea, yaitu suku Yehuda, lahir Yesus Kristus, lahir Mesias. Mestinya kalau secara logika, Yakub mengasihi Rahel, Rahel punya 2 anak hebat saudara, Yusuf dan juga Benyamin. Mestinya Yesus tidak hanya lahir dari generasi Yusuf lah. Yusuf kan punya karakter yang agak mirip dengan Yesus yang mengampuni orang. Tapi tidak, Yesus lahir dari suku Yehuda. Karena itu gelarnya adalah singa dari Yehuda, bukan singa dari Yusuf, saudara sekalian. Singa dari Yehuda. Berarti Tuhan di dalam kemahatauannya telah memilih Lea sebagai ibu leluhur daripada Sang Mesias. Bukankah ini pilihan kasih karunia yang luar biasa? Dan yang keempat, saudara, Lea yang dikubur di samping Yakub dan bukan Rahel. Dan Lea dikuburkan di samping Yakub suaminya, juga di samping Abraham, Sarah, Ishak, dan Ribka. Yakub orang tuanya Ishak dan Ribka. Lalu engkong emaknya, opa omaknya adalah Abraham dan Sarah. Saya pernah ke Hebron mengunjungi sebuah bangunan besar yang ada di atas itu. Dan itu adalah kuburan yang bersejarah yang dihormati oleh orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam karena di sana dibaringkan Abraham, Ishak dan Yakub.
bapa leluhur Israel. Sedangkan Rahel dikubur di pinggir jalan di Bethlehem setelah melahirkan Ben-Oni, yaitu yang disebut anak kedukaan. Jadi rupanya dia sakit sekali pada waktu mau melahirkan, sampai dia bilang, kamu anak bikin susah saya, kamu anak bikin saya sakit, kamu anak membuat aku menderita, kamu adalah anak kedukaan. Karena setelah itu dia meninggal. Untung nama Ben-Oni ini diganti oleh Yakub dengan sebutan Benyamin, artinya anak tangan kananku, anak kesayanganku. Sehingga Ben-Oni tidak memiliki nasib yang buruk karena ada orang yang mengangkat kutuk itu dan menggantinya dengan berkat dalam kehidupannya. Saudara, jadi walaupun Lea sepanjang hidup tampaknya tidak dicintai, Yakub, kalau saudara baca dalam Kejadian 35, Yakub dia bilang, kalau aku mati, karena rupanya Lea mati duluan, kalau aku mati, aku mau dikubur di samping Lea dan bukan dikubur di samping Rahel. Wah, ini menggetarkan hati karena apa? Rupanya Yakub di akhir hidupnya sadar bahwa ternyata Lea itu luar biasa. Tidak dicintai, tapi dia tetap punya sikap hati yang baik. Sampai akhirnya Yakub sampai pada kesadaran dan pada akhir hayatnya dia memilih dikubur bukan di samping Rahel, tapi di samping Lea. Ada beberapa hikmat yang saya dapatkan dari kisah Lea dan Rahel ini. Yang pertama, jangan hanya terpesona pada kecantikan jasmania. Karena ternyata karakter batin itu lebih penting daripada kecantikan jasmania. Banyak kali kita pikir kalau orang wajahnya jelek pasti sifatnya juga jelek. Kalau orang wajahnya cantik pasti sifatnya juga baik. Contoh lah ya, kalau misalnya ada sekolah anak SD begitu atau SMP lagi istirahat di luar, ada orang jajan, yang lain main-main. Ternyata waktu masuk lagi ke kelas, ada seorang lapor sambil nangis karena uangnya itu hilang, saudara, pada dia simpan di dalam tasnya. Jadi kemudian guru mulai ngecek siapa yang ada di kelas waktu istirahat. Rupanya ada 2 orang anak yang gak keluar kelas lagi istirahat. Pertama, cantik. Yang kedua, jelek. Kalau menurut saudara, kira-kira yang akan dituduh untuk mencuri yang cantik atau jelek? Pasti yang jelek. Gus goreng patut teh, maok deh. Padahal belum tentu dia, saudara sekalian. Mungkin aja yang cantik yang mencuri. Ini biasanya kita selalu memberikan stigma kepada orang-orang yang mungkin penampilan luarnya itu lebih jelek daripada yang cantik. Saya mau katakan bahwa kita tuh gak bisa ngapa-ngapain wajah karena itu pemberian dari Tuhan. Begitu. Kan kita gak mau lahir dengan wajah seperti ini, seperti saudara dan sebagainya. Itu semua pemberian dari Tuhan. Sehingga kita gak boleh membuli orang karena penampakan luarnya. Tapi karena karakternya. Kalau dia misalnya pembohong, pencuri, pendusta dan sebagainya. Itu yang harus dikoreksi. Ya kalau wajah paling dibedak, di make up sedikit begitu saudara sekalian. Kepada mahasiswa STT Karisma saya kadang tanya pertanyaan ini. Kalau kamu punya istri mending mana? Yang cantik wajahnya tapi jelek hatinya. Atau yang jelek wajahnya tapi cantik hatinya. Kurang ajarnya mahasiswa suka milih lebih baik yang cantik Pak katanya. Loh kenapa? Karena kita kan di STT itu diajar mengubah hati. Jadi kami bisa berdoa supaya hatinya yang jelek berubah jadi baik. Tapi wajahnya gak bisa berubah katanya. Waduh ini ngawur juga ini saudara. Nah, tapi saya mau bilang bahwa jangan terpesona hanya pada kecantikan jasmania. Karakter batin lebih baik. Ada orang bisa cantik tapi waduh bikin sakit hati dan sebagainya. Kecantikan bisa dilihat beberapa waktu tapi bukankah kecantikan batin itu yang membuat kita suka tinggal bersama sampai selamanya. Jadi saya mau titip pesan juga kepada calon-calon mertua. Kadang-kadang saya lihat begini ya. Ada anaknya udah senang sama satu gadis. Yang gak senang teh papahnya. Kenapa Pak? Kurang gelis katanya. Jadi yang mau kawin itu papanya atau anaknya saudara sekalian.
wajar saja memilih yang lebih cantik, tetapi kecantikan batin, inner beauty, itu sesuatu yang lebih penting. Karena dalam Alkitab dikatakan, 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu mengempang-empang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Apa yang berharga di mata Allah? Bukan kecantikan lahiriah, tetapi spirit batin yang tenang, lembut, tidak suka berantem, penuh dengan sukacita, itu yang berkenan kepada Tuhan. Karakter batin yang ada di dalam, inner man, itu sesuatu yang perlu kita pentingkan. Nah, bagi yang para pria, kalau nggak tampan, nggak terlalu masalah. Saya kadang-kadang lihat saudara sekalian ya, ada wanita cantik, suaminya biasa-biasa aja tuh, cenderung agak jelek. Kenapa? Karena pria mesti punya pandangan ini. Jika wajah Anda tidak terlalu tampan, berusahalah hidup mapan, maka mukamu akan termaafkan. Kira-kira seperti itu saudara. Maksudnya kembangkan potensi yang ada dalam hidup kita. Karena penampilan luar bukan segala-galanya. Hikmah kedua yang saya bisa petik adalah jangan iri, cemburu, dan suka membandingkan diri dengan orang lain. Itu akan menyengsarakan kehidupan saudara sendiri. Rahel itu kan lebih dicintai oleh suaminya. Rahel itu kan lebih cantik. Tapi dia cemburu juga sama kakaknya yang lebih jelek, saudara. Coba lihat Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Sampai Yakub marah sama dia, emang aku Tuhan bisa kasih kamu anak? Jadi rupanya Lea cemburu kepada Rahel yang lebih cantik, yang lebih dicintai oleh Yakub. Tapi Rahel juga cemburu kepada Lea karena Lea punya anak-anak, sedangkan dia pada waktu itu belum punya anak. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Jadi ketika dia punya anak, dia bilang, aku ini bergumul hebat dengan kakakku. Orang yang paling aku musuhi, yang paling aku jealous adalah kakakku sendiri. Mestinya lebih cantik, mestinya lebih disayang suami, bahagia dong. Yang gak bahagia mestinya Lea, tapi ternyata enggak tuh. Dia bilang, aku ini sepanjang hidup bergumul dengan kakakku sampai aku punya anak. Bahkan ketika dia mati, kalimat yang keluar dari mulutnya adalah anak kedukaan, Ben-Oni. Kenapa? Jangan suka iri, cemburu, dan membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu merugikan saudara sendiri. Saya ambil contoh ya. Kita itu sebetulnya nyaman kalau kita bersyukur dengan berkat yang kita terima. Gak usah bandingin diri sama orang lain. Kalau saudara lagi enak naik sepeda, bersyukur. Masalah akan datang menggoda hatimu ketika temanmu yang sudah dari sejak kecil sudah kenal naik sepeda motor di samping saudara. Lalu saudara bilang, Tuhan saya kan anakmu. Kenapa saya cuma naik sepeda GL, genjot langsung. Kalau dia naik Honda GL, tuh mulai ada gak nyaman di dalam hati. Tuhan berkati kita dengan motor. Ketika kita naik motor, teman kita nyusul pakai mobil Kijang. Tuhan, kenapa saya dikasih motor doang, dia dikasih Kijang. Tuhan berkati kita dengan mobil Kijang, teman kita nyusul pakai Jaguar. Kita iri lagi, Tuhan mobil saya cuma makan rumput Kijang, mobil dia Jaguar makan daging. Tuhan kasih saya mobil yang lebih keren. Nah ketika kita mensyukuri berkat Tuhan, semuanya aman. Tapi ketika kita suka bandingin diri sama orang lain, masalah datang. Saudara ikut retreat di gereja, ya, lalu kemudian sewa hotel untuk sekian puluh kamar, dan saudara dapat lantai 2, bisa melihat laut lepas, pemandangan yang bagus, walaupun saudara paling ujung, jadi pinggir kanan ada tembok, nggak bisa lihat apa-apa, tapi ke kiri, itu
laut lepas. Wah, kita senang sekali. Waduh, bagus banget ya. Wah, panitia pinter nih, pilih tempatnya. Kita bisa healing, bisa refreshing juga nih. Nah, akhirnya setelah saudara beres-beres, saudara keluar kamar, mau ikuti acara. Lewatlah kita ke hotel lantai 2 itu, bagian tengah. Kebetulan teman kita keluar dari kamar. Cing Nempo, mau lihat dulu. Begitu saudara masuk, kirinya laut lepas, kanannya laut lepas. Hati mulai mendongkol. Aduh, panitia pilih kasih. Kan saya bayar juga sama. Kenapa saya pinggir kanannya tembok? Dia mah enak, kiri kanannya laut. Tuh saudara sekalian. Jadi kadang-kadang panitia emang gak salah, gak ini. Kan gak semua orang bisa ditempatkan di bagian tengah itu. Kadang-kadang iri, suka membandingkan diri, itu menyengsarakan kehidupan kita. Saudara lagi makan sama keluarga di rumah, happy, lihat Facebook, lihat Instagram. Tetangga saya kok makan sama keluarganya lagi di Pulau Bali, lagi liburan. Begitu buka Instagram yang lain, Facebook yang lain, yang ini malah di Australia, lagi makan dekat Sydney Opera House. Lalu mulai iri kita. Aduh, kenapa ya saya main di rumah aja, dia mah bisa ke Bali, dia mah bisa ke luar negeri. Lalu kita iri, kita jengkel sama orang-orang itu yang padahal nggak punya salah sama saudara. Mikir saudara juga enggak. Kalau saudara punya hati yang seperti itu, matiin tuh Facebook. Buang itu Instagram. Buat apa saudara mengotori hatimu karena bukan perbuatan orang lain. Sikap hati kita yang salah. Alkitab berkata, segala kegeraman, kepahitan, dendam, buang. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sama seperti Kristus telah mengampuni kamu. Yang ketiga, saya mendapatkan hikmah dari kisah ini. Jangan menjadikan pasanganmu sumber kebahagiaanmu. Melainkan Allah yang adil dan baik. Saudara-saudara, Lea itu berusaha mencari cinta dari suaminya. Dia tidak dapatkan. Sampai akhirnya dia sadar yang bisa menjadikan dia bahagia, sumbernya adalah Allah sendiri. Kejadian pasal 29 ayat 31 berkata demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ketika Lea disisihkan, dipinggirkan, tidak dianggap, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Ada Allah yang adil, ada Allah yang Maha Kasih, membuka rahimnya sehingga Lea mengandung, sehingga dia mengalami sukacita di dalam kehidupan. Saya mau katakan, kita perlu berbahagia dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan menantu, dengan cucu. Tapi itu bukan sumber kebahagiaanmu. Sumber kebahagiaan yang sejati adalah Allah yang adil dan baik. Karena suamimu, istrimu, anakmu, menantumu, cucumu, orang tuamu, saudara-saudaramu bisa mengecewakan saudara. Dan kalau engkau pahit kepada mereka, itu adalah pilihan yang saudara buat. Karena aksi yang negatif boleh datang dalam hidup kita tanpa kita minta. Tetapi reaksinya harus selalu baik. Ketika orang teriak kepada Yesus, salibkan dia. Yesus tidak memaki mereka. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, jadi jangan jadikan pasanganmu sumber kebahagiaanmu. Melainkan Allah. Saya teringat ada kisah seorang yang terkenal sekali dalam ilmu leadership namanya John Maxwell. Satu kali dia mengadakan ceramah di berbagai tempat. Saudara sekalian di dunia dia dikenal sekali. Tapi ketika ada forum tanya jawab, ini peserta nanya kepada Margaret Maxwell, istri daripada John Maxwell. Dia bilang, Ibu, bolehkah kami bertanya kepadamu, apakah engkau bahagia punya suami seperti John Maxwell? Apakah John Maxwell suamimu itu membahagiakan engkau? Dan istrinya bilang, tidak. John Maxwell tidak bisa membahagiakan saya. Wah, semua kaget saudara, termasuk suaminya. Ini istrinya kok ngomong begitu? Karena yang bisa membuat saya bahagia bukan orang lain. Yang bisa membuat saya bahagia adalah diri saya sendiri. Saya yang memilih
untuk berbahagia dengan apapun yang terjadi. Dan saya bersyukur karena Tuhan telah memberikan suami yang baik sehingga suami saya menambah kebahagiaan dalam hidup saya. Tapi saya yang memilih untuk berbahagia dalam segala keadaan. Semua orang bertepuk tangan di tempat itu karena memang benar. Happiness is a choice. Kebahagiaan, sukacita adalah pilihan. Saudara mau pilih hidup dalam kepahitan dan sebagainya, atau saudara mau pilih untuk hidup di dalam damai sejahtera apapun yang terjadi, mau bitter atau better, itu pilihan saudara. Karena itu betapa pentingnya kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Karena semua manusia bisa mengecewakan, hanya Tuhan yang tidak akan mengecewakan kita. Amin saudara. Kalau saudara kecewa kepada Tuhan, berarti engkau sedang punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Karena Tuhan ketika melakukan sesuatu yang tampaknya mungkin tidak baik, sebetulnya itu adalah proses untuk membawa kita pada satu yang jauh lebih baik. Seperti Yusuf mendapatkan mimpi bahwa akhirnya akan diangkat oleh Tuhan lebih daripada saudaranya, lebih daripada orang tuanya. Tapi 13 tahun dia mengalami masa proses pembentukan. Tuhan Yesus pernah bilang kepada muridnya, apa yang aku lakukan kepadamu hari ini kamu tidak mengerti, tapi kelak kamu akan mengerti. Yang penting percaya bahwa Tuhan sedang merajut jalan hidup kita. Akhir hidup orang percaya happy ending. Kalau belum happy belum ending, saudara. Tuhan masih akan tetap menolong kita. Walaupun saudara punya masalah, ujung-ujungnya engkau akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Kenapa saya belum ditolong oleh Tuhan? Belum ujung. Tunggu, sabar sebentar lagi. Kalau sudah ujung Tuhan akan tolong. Karena Tuhan punya rencana yang baik dan indah dalam hidup kita. Seperti perajut, dia menggunakan benang berwarna-warni untuk membuat gambaran pemandangan yang indah. Dia pakai warna merah, dia pakai warna kuning, warna ceria. Oh kita happy. Tapi ketika Tuhan merajutkan jalan hidup berwarna hitam, abu tua yang gelap. Kita jangan bilang Tuhan kenapa engkau jahat, engkau izinkan semuanya terjadi. Sabar saudara, sang perajut agung belum selesai mengerjakan kita. Kalau sudah selesai kita akan lihat semuanya indah di mata Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengubah sikap hati yang buruk jadi bersyukur. Bukan bitter tetapi better. Saya menemukan jawabannya pada 4 nama anak awal yang dilahirkan oleh Lea. Karena nama yang diberikan kepada anaknya sebetulnya adalah cetusan pergumulan hati daripada Lea. Yang pertama, kalau saudara ingin berubah sikap hatimu dari buruk menjadi bersyukur, percayalah bahwa Tuhan melihat. Tidak ada yang perkara tersembunyi di hadapan dia. Dia melihat hidup saudara. Kejadian 29 ayat 32 berkata demikian. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Tuhan telah memperhatikan, Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Saudara, kalau kita yakin rancangan Tuhan itu terbaik, kita tahu Tuhan melihat sampai pada akhirnya, kelak kita akan mengerti. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang kita jelek, kita anggap jelek hari ini, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Karena itu saudara, mari kita belajar percaya bahwa Allah melihat seluruh hidup kita, seantero hidup kita. Dan percayalah Dia merancangkan yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan mendengar. Kejadian 29 ayat 33. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak itu kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Anak yang pertama Ruben artinya Tuhan melihat. Anak kedua Simeon artinya Tuhan mendengar. Bagaimana kita bisa mengubah hal yang buruk menjadi ucapan syukur? Pertama, kalau kita percaya Tuhan melihat big picture-nya, gambar besarnya,
rancangan yang sempurna. Kita hanya bisa melihat serpihan-serpihan. Kita nggak bisa melihat sampai ujungnya. Kalau kita baca komik, jagoan kita kelihatannya mau dibunuh. Jangan khawatir, karena itu baru jilid 3. Selesainya jilid 20. Dan jilid 20 kalau kita sudah baca, happy ending, saudara. Percaya Tuhan melihat. Yang kedua, percaya Tuhan mendengar. Jadi ketika kita mengalami masalah, kesulitan, perdengarkan suaramu kepada Tuhan yang maha mendengarkan. Artinya berdoa kepada Tuhan. Berdoa seperti Hana yang juga pahit hati karena dia dimadu. Dan istrinya Penina, istri dari suaminya, istri muda, punya anak sedangkan Hana tidak. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dan dia bilang, kalau aku punya anak, aku akan persembahkan anak ini untuk melayani Tuhan. Allah mengabulkan, memberikan Samuel, artinya yang diminta dari Tuhan. Saya percaya kalau hari-hari ini ada tekanan, badai dalam kehidupan, jangan pilih kepahitan. Tingkatkan doa, perbanyak doa. Doa disertai dengan ucapan syukur. Aku akan melihat jalan Tuhan yang sempurna, yang jauh lebih indah terjadi dalam hidup saudara. Mazmur 145 ayat 18 berkata demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru kepada Tuhan di dalam doa. Dia mengabulkan doa saudara. Percaya Tuhan melihat. Percaya Tuhan mendengar seru doa kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kita beli tanah di Sumarekon 2 hektar. Biayanya mahal sekali. Sekarang kira-kira 200 M lah kalau harga sekarang. Kita dulu waktu beli memang lebih murah 3 tahun yang lalu, tapi masih besar sekali biayanya. Dan kita urus izin gerejanya. Sulit sekali. Bandung Timur adalah daerah di Jawa Barat yang setahu saya itu belum pernah ada gereja resmi, saudara. Ada 7 gereja di Ranca Ekek ditutup. Ada gereja KPP ditutup, perumahan persis di sebelah Sumarekon, Gede Bage Bandung juga, dipermasalahkan terus, dikeroyok oleh massa dan sebagainya. Dan waktu kita membeli kita tidak tahu apakah izin bisa keluar atau tidak. Tapi begini, kalau kita nggak pernah beli kan kita nggak bisa ngurus izin. Kan itu kita beli, lalu kemudian kita bisa urus izin. Dan di dalam klausulnya terus terang ada klausul buyback. Kalau sampai tidak bisa, itu akan dibeli ulang, tapi tentu kerugian besar sekali di pihak kita. Kita urus izinnya, saudara. Saudara mungkin dengar, Cilegon itu satu kota, hampir 3.000 orang Kristen di sana, tidak ada satu gereja diizinkan, karena sudah ada perjanjian darah tahun 1970-an yang diteken bahwa tidak boleh ada gereja di Cilegon. Saudara-saudara, tapi kota ini menjadi kota yang maju, Krakatau Steel dan sebagainya. Tapi tetap mereka mempertahankan janji mereka sendiri yang sudah sekian puluh tahun. Kita pernah punya tempat ibadah, gereja yang kita bina di sana. Dan gak bisa kebaktian di Cilegon, kebaktiannya mesti di Serang, Kompleks Kopassus. Kita dirikan satu gereja, dipakai 7 gereja berbeda-beda. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Yang GBI itu pakai jam 7 sampai jam 9 malam, saudara. Orang harus diangkut pakai angkot kira-kira 20 km tiap minggu. Bolak-balik selama puluhan tahun. Bahkan Menteri Agama sudah ngomong, tapi tetap pemerintah daerah yang lebih bawah tidak mau taat. Sebetulnya hal yang sama itu ada di Bandung Timur. Cuma yang ini Cilegon lebih viral, yang Bandung Timur nggak terlalu viral. Tapi sama, kita urus, sulit, penuh tantangan. Tapi sulit bukan mustahil. Sebab kalau kita berdoa dengan segenap hati, Tuhan akan buka jalan. Bulan September lalu, izin gereja resmi keluar. Dan kita bisa membangun di sana. Haleluya. Bulan kemarin Oktober, kita meletakkan batu pertama. Beberapa bulan ke depan kita sudah mau mulai. Ya bertahap karena tanahnya besar sekali saudara sekalian. 2 hektar. Jadi bertahap akan ada gedung gereja, akan ada museum Alkitab modern. Kisah dari Kejadian sampai Wahyu. Ada
teater, untuk drama musikal. Kita akan mempergelarkan seperti kisah Yusuf, kisah Esther, kisah Yesus tentunya. Sehingga orang-orang bisa melihat Injil, mengenal Injil bukan lewat khotbah, tapi melalui sesuatu yang edukatif, sesuatu kesenian, budaya, dan hal-hal yang lain. Supaya orang-orang apapun kepercayaannya bisa datang, ada tiketnya saudara. Karena kita tidak mau gratiskan, kita tidak mau anggap kristenisasi, semua mesti bayar saudara sekalian. Walaupun mungkin harganya terjangkau lah. Supaya mereka bisa lihat Alkitab itu isinya apa. Memberitakan kabar baik tidak lewat khotbah, tapi lewat sarana-sarana kesenian dan sebagainya. Ini perlu biaya yang besar dan mahal, tapi saya percaya walaupun sulit, ada Allah yang mendengar. Pergumulan kita berbeda-beda, tapi percayalah, Allahmu Allah yang mendengar. Dia mendengar doa kita. Dan kalau hari ini saudara berdoa dengan segenap hati, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, kita punya Allah yang mendengar. Kita punya Allah yang menjawab doa. Karena Dia Allah yang baik. Dia tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Siapa yang percaya, Allah akan mendengar doa saudara yang kau panjatkan dengan segenap hati. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana mengubah bitter menjadi better. Pererat kesatuan dengan Tuhan dan keluarga. Lihat Kejadian 29 ayat 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Lewi artinya kesatuan, hubungan yang erat, hubungan yang intim. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengubah keadaan buruk menjadi baik? Kalau kita mempererat kesatuan, mempererat keintiman. Keintiman dengan Tuhan pertama-tama, keintiman dengan keluarga. Kalau saudara mengalami perlakuan yang tidak baik dari anggota keluarga atau teman-temanmu, tetap taburkan hal-hal yang baik. Sampai akhirnya kebaikan itu akan menang. Saudara pernah ingat ketika Jerman Barat dan Jerman Timur itu bersengketa, mereka membangun tembok namanya tembok Berlin, saudara-saudara. Saya pernah pergi ke tembok Berlin, berfoto di sana, lalu di depannya ada toko-toko jual batu-batu serpihan daripada tembok yang sudah dibongkar. Ya, dan batu segini bisa $25. Mahal sekali saudara sekalian, tapi saya pikir ya nggak apa-apalah buat kenang-kenangan. Tapi setelah sampai di Indonesia saya pikir ini teh bener nggak ya batu dari sana? Kan dia bisa ambil batu dari mana aja. Tapi udahlah, udah dibeli sebagai souvenir begitu saudara. Nah saudara tahu apa yang dilakukan oleh mereka yang bermusuhan saat itu? Rupanya orang Jerman Timur itu seringkali melempari bagian Jerman Barat dengan sampah, dengan kotoran, dengan hal yang jelek. Nah orang Jerman kan sebetulnya kesel juga yang bagian barat dilempari kotoran. Tapi akhirnya mereka mikir. Dan mereka punya moto begini. Kamu memberi kepada kami apa yang kamu punya. Kami memberi kepada kamu apa yang kami punya. Dia balas lempar roti, lempar serimut, lempar baju, lempar barang-barang bagus. Kamu cuma punya sampah, kamu cuma lempari kami dengan sampah. Kami kasih yang bagus-bagus kepada kamu. Runtuh tuh tembok saudara. Karena apa? Kebaikan, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, semuanya akan rusak. Kalau orang berbuat jahat kepada saudara, kita tetap menabur kebaikan kepada mereka. Saya lihat kemarin di video, ini Cianjur kan lagi digoncang gempa, kita perlu banyak berdoa, 300 orang lebih meninggal, kita berduka tentunya. Dan dari sejak hari pertama saya sudah komandokan Persekutuan Dokter GBI, Pelayanan Masyarakat, Baksos, dan juga Taruna Siaga Bencana, orang-orang yang sudah terlatih untuk segera turun. Karena kita punya moto, kalau bisa kalau ada bencana dimanapun, kebanjiran dimanapun, hari pertama dari GBI harus datang terlebih dahulu. Saudara-saudara, jadi kita bakti sosial lakukan ini, itu, dan sebagainya. Dan saya udah runding, ini harus panjang, ini bukan lari sprint, ini lari maraton. Karena sekarang ini dari pemerintah di seluruh Indonesia lagi tumplek-plek ke sana. Bantuan banyak banget saudara sekalian. Tapi kita udah turunkan orang-orang dan mereka bilang yang desa-desa yang juga digoncang gempa itu agak susah jalan ke kota. Sehingga mereka kekurangan di sana. Yang ini mah kelebihan.
Jadi apa yang kita lakukan? Pakai sepeda motor, sepeda trail dan sebagainya untuk kasih itu barang-barang sampai ke dalam. Dan masalahnya beberapa hari terakhir itu ada hujan, jalanan tidak bagus, ada bagian agak longsor. Tapi mereka sungguh-sungguh para relawan ini berjuang di garis depan, saudara-saudara. Dan kita terus mau melakukan sampai minggu-minggu ke depan, saudara. Dokter ganti-gantian. Dan kemudian dari Surabaya ya, mungkin hari Selasa ini akan gantian dengan dokter yang dari Jakarta. Mereka akan datang saudara sekalian. Sehingga kita terus bisa bantu mereka. Tapi saya lihat kemarin ada bantuan dari mana? Dicegat oleh orang-orang sana. Ada bantuan dari gereja tertentu dirobek saudara. Tapi apa kita marah? Yang penting kita tabur kebaikan aja. Kita tabur kebaikan. Walaupun yang dirobek bukan dari gereja sinode kita saudara. Tapi di sana kita nggak pandang merek gereja. Kita menolong karena kita adalah sesama manusia. Orang boleh melakukan apa saja yang buruk. Tapi kita tetap harus berespon baik. Amin saudara. Dalam keluarga ini lebih sulit dilakukan. Tapi kalau engkau mempererat relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Ucapan syukur akan muncul dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang keempat. Bagaimana supaya mengubah bitter menjadi better? Pujilah Tuhan dalam segala keadaan. Lihat Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur. Mari baca bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kenapa Lea bisa bersyukur? Sehingga kata syukur dalam ayat ini menjadi kata pertama tentang syukur yang dicatat dalam Alkitab. Karena dia menamai anak yang keempat Yehuda. Yehuda artinya pujian bagi Tuhan. Yadah, pujian bagi Tuhan. Berarti hati kita akan bisa bersyukur kalau tiap hari di tengah kesulitan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan, aku mengucap syukur. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Ketakutanmu berubah jadi ucapan syukur. Ketakutanmu berubah jadi iman. Berapa kali saya mendoakan orang yang mau dioperasi di rumah sakit. Orang yang mengalami penyakit dan akan segera menjalani proses pengobatan yang cukup panjang. Gelisah, gentar, takut. Wajar, manusiawi. Sebelum saya doa, saya suka nyanyi. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kalau kau lagi ngalami kesulitan dan kau mengucapkan lagu ini bukan sekedar karena hafal, tapi dari hati yang paling dalam. Itu hati Tuhan diberikan kepada hati kita. Damai sejahtera Tuhan mengalir. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, kejahatan, tapi merencanakan kebaikan untuk kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mengucap syukurlah dengan nyanyian, dengan pujian. Mengucap syukur bukan untuk situasi yang negatif, tapi dalam segala hal. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan untuk segala hal. Jangan bilang gini, Tuhan, saya bersyukur karena saya bangkrut. Tuhan, saya bersyukur karena anak saya nggak naik kelas. Kita tidak mensyukuri hal buruk itu. Tetapi dalam hal buruk itu, ketika anak kita tidak naik kelas,
ketika kita bangkrut, ketika kita sakit, dalam situasi itu kita tetap memuji Tuhan. Bukan bersyukur untuk hal-hal yang saudara anggap jelek dalam kehidupan. Tapi dalam situasi yang tampaknya jelek, kita tetap bersyukur. Karena kita percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nanti dalam ibadah kedua saya lanjutkan khotbah ini, saudara sekalian. Bagaimana kita bisa mengucap syukur, melihat hal yang baik, karena kita percaya ada Allah di atas semuanya yang mengatur jalan kehidupan ini. Tapi sebagai penutup saya mau katakan, setelah dia punya 4 anak, percaya Tuhan melihat, percaya Tuhan mendengar, pererat kesatuan, pujilah Tuhan. Ini 4 nama anak daripada Lea, artinya masing-masing. Maka dia bersyukur kepada Tuhan. Setelah bersyukur, Lea itu punya 4 anak lain bersama dengan budaknya Zilfa, saudara-saudara. Zaman dulu kan masih poligami begitu. Tapi budak itu kalau punya anak dianggap sebagai anak tuannya. Anak daripada Lea melalui Zilfa berikutnya adalah Gad. Gad artinya mujur atau untung sudah datang. Setelah dia bersyukur, untung, mujur. Anak berikutnya Asher artinya berbahagia. Lea punya anak lagi setelah itu namanya Isakar, artinya Allah telah memberi upah. Anak berikutnya Zebulon, Allah telah memberi hadiah yang indah. Jadi setelah dia bersyukur, anak berikutnya disebut untung, berbahagia, upah, hadiah. Semuanya jadi indah. Walaupun situasinya belum indah, saudara. Karena apa? Hati sudah berubah. Situasi saudara mungkin hari ini belum berubah, tapi sikap hati kita yang berubah. Saya mau bilang, ucapan syukur mengubah nasib. Bukan cuma nasib sekarang. Lea mungkin tidak melihat bahwa garis keturunannya menjadi generasi imam dan raja. Lea tidak tahu bahwa dia akan melahirkan Mesias, Yesus Kristus. Lea tidak tahu bahwa pada akhir hidupnya Yakub lebih memilih dikubur di samping Lea dan bukan di samping Rahel. Dia hanya tahu bahwa dia punya anak 2 kali lipat daripada Rahel. Tapi tidak semua rahasia Tuhan diceritakan, dipampangkan ketika kita hidup. Tapi ketika kita belajar menabur yang baik, Allah itu setia. Dan Dia akan memberikan yang terbaik. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi generasi setelah kita. Ini doa saya supaya kita mengalami kelimpahan berkat Tuhan, double porsi. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama.